Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini saya rindu membaca sebuah firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semua, yang ditulis di dalam Yesaya pasal 40. Di ayat 10 dan 11 saya baca demikian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Firman Tuhan yang dituliskan daripada Nabi Yesaya, pada saat saya baca firman ini, Nabi Yesaya melihat sebuah penglihatan yang tidak dilihat oleh manusia biasa, dan memang dia nyatanya adalah seorang nabi Tuhan. Dan sewaktu dia melihat, yang tergambar daripada dia adalah bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang menggembalakan umatnya. Jadi sebenarnya gambaran daripada yang dilihat Yesaya adalah bahwa Tuhan itu seperti seorang gembala. Dia menjaga, dia melindungi, dia dengan tangannya dia menghimpun kawanan gembala itu. Yang kecil dipangku, induk-induknya dituntunnya. Nah, dengan apa? Yang dilihat oleh Yesaya adalah bahwa Tuhan itu datang dengan kekuatan, karena dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menuntun domba-dombanya. Dan di dalam firman ini yang luar biasa adalah bahwa umatnya itu adalah bagian daripada upah jerih payahnya. Ditulis di sana, mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Suatu Tuhan berjalan di dunia dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, Tuhan masih tetap berjalan, dan dia memungut satu persatu, dia mengambil satu persatu, dia mengumpulkan satu persatu. Siapa orang-orang yang menjadi domba gembalaannya, orang-orang yang menjadi umatnya. Dan di sana kita bisa lihat bahwa Tuhan itu mengumpulkan itu dengan jerih payah, dengan usaha. Maka Tuhan perlu kekuatan, Tuhan perlu kuasa. Seperti gambarannya seperti ini. Memang semua adalah ciptaan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan sebelumnya. Misalnya seorang, dia menanam jagung di sebuah tanah. Setelah ditanam, karena dia bersengketa, maka dia tidak lagi bisa mengambil jagung tersebut. Sehingga jagung tersebut tumbuh dengan juga tanaman lain. Jadi bentuk kebun itu tidak lagi sempurna. Nah, sewaktu dia memenangkan tanah itu kembali menjadi haknya, dia masuk lagi kepada kebun itu, dan dia mencari jagung-jagung yang masih hidup. Dia mengumpulkan jagung-jagung yang masih bentuknya jagung. Tuhan dilihat oleh Yesaya seperti seorang yang sedang mengumpulkan jagung tadi di antara belantara. Sehingga apa yang Tuhan perlukan? Dia perlu kekuatan, dia perlu kuasa. Mengapa demikian? Karena walaupun semua adalah ciptaannya, tetapi kekuatan di mana dunia ini cukup kuat untuk bisa menjerat orang tetap di dalam dosa. Tetapi Tuhan, dia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa
dan dia mengumpulkan. Dan apa yang bisa kita lihat? Bahwa umatnya itu adalah upah bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan sewaktu mengumpulkan umatnya, sewaktu dia bisa mengumpulkan umatnya, itu adalah upah bagi dia. Berarti bisa saya katakan adalah bahwa orang-orang yang berada di dalam Tuhan hari ini, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang mengumpulkan kita. Dan yang menariknya, kita ini adalah upah bagi Tuhan. Kita ini adalah hadiah bagi Tuhan. Seberapa banyak kita bisa menjadi umatnya Tuhan, sebesar itu hadiah yang Tuhan terima dari dunia ini. Seperti upah, seperti suatu benefit. Tuhan mau tebus kita dengan apapun. Karena apa? Karena dari dia mengumpulkan kita, dia mendapatkan upah. Dikatakan di sana upah jerih payahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita belajar daripada tulisan ini? Saya membayangkan, saya merenungkan bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kita itu sangat berharga. Kita ini adalah sebuah upah. Kalau kita tahu kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita ini adalah upah, maka kita ini punya harga, punya value. Kita ini mutiara bagi Tuhan. Kita ini permata, kita ini emas bagi Tuhan. Kalau kita ini adalah upah bagi Tuhan, maka kita juga harus belajar bahwa diri kita ini berharga. Umat kekasih Kristus, engkau berharga, saya berharga. Oh, tapi saya masih dalam hal-hal yang buruk, saya masih miskin, saya masih sakit, saya belum punya pasangan, saya belum punya jodoh, saya belum punya anak. Tidak persoalan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan lihat bahwa apa? Saudara itu berharga di mata Dia. Itu yang bisa kita ambil. Dan yang kedua, kalau kita mau menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan hari ini, kalau saudara mau mengikrarkan dirimu menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan hari ini, saudara sebenarnya sedang membuat hati Tuhan senang. Saudara sebenarnya sedang membanggakan Tuhan. Saudara sebenarnya sedang membuat Tuhan itu bergairah. Artinya, walaupun kita masih banyak kekurangan, tapi biarlah hati kita tetap mau berkata bahwa aku mau menjadi hartanya Tuhan. Dan suatu iman kita mengatakan itu, Tuhan pasti rawat kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan akan mencuci kita, Tuhan akan membersihkan kita, Tuhan akan memangku kita seperti anak-anak domba di pangkunya, Tuhan akan menuntun kita seperti induk-induk domba dituntunnya. Dikatakan di sana dengan hati-hati. Artinya Tuhan akan take care dalam hidup kita. Roma 8:28 katakan, Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan kepada umat yang hidup di dalam rancangannya. Inilah yang kita belajar hari ini. Kita berharga, dan kalau kita punya iman bahwa kita adalah milik Kristus, maka tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita akan besar. Demikian sekilas firman renungan dari saya. Tuhan berkati kita. Amin.